Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Fatimah Zahra. Di sini saya sedang membuat tugas belajar di luar kelas hari ke-15. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian tahap awal? Tahap awal yaitu tahap di mana motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak menggunakan modul-modul Bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari huruf simbol? Pengertian dari huruf simbol yaitu bentuk visual huruf-huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O yang diajarkan kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan bertahap. Pertanyaan yang ketiga, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal disebut juga dengan tahap simbol. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan adanya tahap awal? Bertujuan untuk membangun dasar bagi anak agar siap untuk belajar simbol-simbol huruf dan kata di tahap selanjutnya. Pertanyaan yang kelima, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Yaitu huruf simbol A, I, U, E, O, baca 1A sampai dengan baca 12. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Yaitu dengan cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau fun learning secara bertahap atau small step system dan individual system. Selanjutnya B, mengenai huruf simbol A, I, U, E, O. 1. Apa pengertian huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu simbol huruf pertama yang kita kenalkan karena A, I, U, E, O merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata apapun. Pertanyaan yang kedua, apa syarat sebelum mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu anak harus sudah mampu mengucapkan bunyi huruf verbal A, I, U, E, O. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf simbol A, I, U, E, O? Tujuan utamanya agar anak menyukai dan tertarik kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O. Tujuan khususnya supaya anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator menyampaikan huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu dengan cara menggunakan modul pelangi A, I, U, E, O atau dengan modul tulis 1B. Motivator memperkenalkan A, I, U, E, O sebagai suatu kata bukan huruf menggunakan yel Bimba. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator mengevaluasi huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu motivator harus menanyakan huruf simbol A, I, U, E, O secara acak kepada anak. Perhatikan apakah anak bisa menjawab dengan cepat dan tepat atau tidak. Kemudian perhatikan sikap dan ekspresi setiap anak, apakah anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O. Pertanyaan yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah huruf simbol A, I, U, E, O? Tahap selanjutnya setelah huruf simbol A, I, U, E, O, motivator dapat memberikan anak materi modul baca 1A. Selanjutnya yang C, mengenai baca 1A. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan baca 1A? Yaitu anak harus terampil huruf simbol A, I, U, E, O, kemudian huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, dan dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1A? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A. Tujuan khususnya agar anak terampil mengenal huruf simbol B, D, G, K, M, P, S, Y.
Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1A? Yaitu dengan cara pertama, awali dengan berdiagram, yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada dalam modul. Kedua, motivator mengajak anak mengulang kembali dikte 4 huruf verbal kembar, gunakan gambar sebagai kamus. Ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1A yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkannya. Yang keempat, menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu BDGK-MPSY sambil menunjukkan huruf simbol BDGK-MPSY sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf BDGK-MPSY. Yang keenam, bermain modul dengan cara melipat kertas, jadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Yang ketujuh, pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus baca 1A? Yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul baca 1A sudah tercapai. Selanjutnya, cara mengevaluasi tujuan khususnya, motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1A secara mandiri dan motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDGK-MPSY yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1A? Motivator dapat memberikan anak modul baca 1B. Selanjutnya D, mengenai baca 1B. 1. Apa syarat sebelum mengenalkan baca 1B? Yaitu anak harus terampil huruf verbal JLNTRC, dikte 4 huruf verbal sederhana, dan modul baca 1A. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1B? Yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B dan anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1B? Yaitu dengan cara pertama, awali dengan berdiagram, yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada di dalam modul. Kedua, motivator mengajak anak mengulang kembali dikte 4 huruf verbal sederhana, gunakan gambar sebagai kamus. Yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1B yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkannya. Yang keempat, menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu JLNTRC sambil menunjuk huruf simbol JLNTRC sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf JLNTRC. Yang keenam, bermain modul dengan cara melipat kertas, jadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Yang ketujuh, pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya, sebagai syarat untuk memberikan lembar modul berikutnya.
Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus baca 1B? Yaitu cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul baca 1B sudah tercapai. Tujuan khususnya, cara mengevaluasi tujuan khususnya, pertama, motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1B secara mandiri. Kedua, motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat, 1 huruf 1 detik. Motivator bisa melatih anak bermain modul baca 1B yang sudah pernah dimainkan dan dilipat sebagai pengulangan sampai anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Jadi, tidak perlu mengambil kembali modul baca 1B yang baru. Pertanyaan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1B? Tahap selanjutnya setelah modul baca 1B, motivator dapat memberikan anak modul baca 1C. Sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.